Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Gaspol sahur, gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat dasar dimanapun Anda berada, saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa di kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan. Tentunya di Gaspol Sahur. Harapan kami dimanapun Anda saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau bicara soal Ramadan, salah satu hal yang biasanya ditunggu menjelang hari raya adalah kehadiran THR. Biasanya buat para karyawan, kehadiran THR ini memang membawakan sukacita tersendiri. Atau yang biasa kita kenal dengan tunjangan hari raya. Apalagi karyawan nih yang biasanya mendapatkan THR mungkin peruntukannya untuk membeli berbagai macam kebutuhan. Atau mungkin membayar karyawan-karyawan yang kerja di rumah. Atau mungkin menyiapkan makan makanan kue-kue lebaran. Nah, Gaspol Sahur episode kali ini kita akan bahas mengenai awal cerita THR itu dari mana sih sebenarnya. Lalu kemudian sebaiknya THR itu digunakan untuk apa? Tentunya bersama Ustadz Dasat Latif kita akan bahas mengenai tema kita hari ini yaitu THR untuk apa? Ngomong-ngomong nih udah turun belum THR-nya? Wah, padahal kalau udah baru mau saya tambahin. Wah, ini hadir bersama kita saat ini adalah ibu bapak dari Asbisindo, Asosiasi Bank Syariah Indonesia Sulawesi Selatan. Ini kalau semuanya hadir di sini kantor tutup dong nanti nih. Semuanya Masya Allah, dan kita masih dari Masjid Raya Makassar. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan ibu bapak sekalian secara langsung. Dan tadi sudah diberikan link untuk ikutan polling. Silahkan kalau begitu dikeluarkan gadgetnya dan langsung dipilih di antara 3 pilihan tadi. Apakah membeli kebutuhan hari raya atau membayar utang atau ditabung? Pertanyaannya, digunakan untuk apakah THR yang sahabat Dasat terima? A, B, atau C? Silakan 30 detik dari sekarang. Apakah A, beli kebutuhan hari raya? Ataukah B, membayar hutang? Atau C, ditabung? Baik, terima kasih. Boleh disimpan lagi gadgetnya dan boleh berikan tepuk tangan dong. Supaya kita tetap semangat nih. Ya, walaupun tadi begitu ditanya jawabannya belum, tapi saya yakin kalau semangatnya tetap kelihatan dan terasa sampai saat ini, ada atau enggak ada THR, semangatnya tetap enggak mengalahkan ibadah puasa Ramadan. Amin. Nah, kita akan bahas lebih jauh mengenai tema hari ini. Untuk itu langsung saja kita undang untuk bergabung bersama kita semua, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Ustadz. Selama di Makassar ini. Wah, senang sekali Ustadz, angin mamiri. Bisa Ya. dirasakan angin sepoi-sepoi. Betul. Kemarin ke Pantai Losari, sore-sore sambil ngabuburit. Wah, nikmat sekali. Mantap. Jadi gak mau pulang nih kayaknya. Ya, Tinggal di rumah Ustadz ya? alhamdulillah. Boleh. Di sini alat tren yang baru, Apa? Pak Kintaki. Apa tuh Pak Ustadz? Bikin kaget. Wah, Pak Ustadz, ini yang bikin kaget juga soal THR nih. Ya. Kan biasanya sebagai karyawan. Oh iya betul. 2 THR. tahun terakhir kan selama banyak ada COVID. Betul. Banyak orang tidak terima THR. Ada juga yang terima tapi kan gak full. Ya. Nah sekarang ketentuan dari pemerintah sudah full. Cuma biasanya kalau buat saya pribadi THR itu seperti mobil F1 Pak Ustadz. Nah, Cepet banget datangnya, cepet banget perginya. Oh. Langsung untuk bayar hutang. saya juga di Unhas terima THR. Oh kok bisa? Iya, saya dosen Unhas toh. Dapat THR Biasanya juga? isinya itu satu kompe-kompe. Kompak itu apa Pak Ustadz? Kresek. Kresek. Ya, yang makanan. merah, warna merah karena Unhas kan identik dengan warna merah. Isinya betul. di situ kue mentega. Waduh. Mentega.
Ada menteganya. kemudian sirup, Wah, kemudian biskuit. parcel lebaran ya Pak Ustadz. Iya, Wah. itu yang dapat. Alhamdulillah ya. Nah itu dia. Banyak, kurang, cukup, tidak cukup, tetap wajib kita syukuri. Nah tadi tuh Pak Ustadz kita kan bertanya kepada sahabat Dasat yang hadir mengenai THR yang diterima biasanya Ya. digunakan untuk apa. Nah hasil pollingnya Pak Ustadz, Ya. jadi lebih banyak memang untuk membeli kebutuhan hari raya. Lalu kemudian ada yang ditabung, Ya, tapi hanya satu orang yang memilih membayar hutang. Kalau saya termasuk membayar hutang nih Pak Ustadz. Ya. Sebenarnya gimana tanggapannya Pak Ustadz? THR itu kan hadiah dari perusahaan, apresiasi dari perusahaan yang diwajibkan oleh negara. Ya. Ini kan Bapak Ibu, ini kan pegawai, karyawan, karyawati. Mereka dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Betul. Dan salah satu poin dari Undang-Undang Tenaga Kerja itu adalah memberikan tunjangan hari raya. Berapa besarannya saya tidak tahu pasti, apakah ada standar minimum. Seperti kalau upah karyawan UMR itu gitu kan UMR ada standar minimumnya. Betul. Kalau THR itu saya tidak tahu, saya kurang paham apakah ada standar minimumnya. Mungkin bisa jadi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain berbeda. Antara bank ini dengan bank ini berbeda sesuai dengan kemampuan dari perusahaan itu. Yang pasti THR adalah bentuk apresiasi, penghargaan, hadiah kepada pegawai yang beragama Islam, ya, yang diberikan hadiah berupa tunjangan hari raya. Soal dia gunakan untuk apa terpulang kepada masing-masing Hak kebutuhannya. masing-masing penerima ya Pak Ada Ustadz. juga yang misalnya sudah dia setingkat kepala wilayah, ya kan? Nah, itu barangkali THR dia tidak terlalu butuhkan. Tapi begitu dia terima langsung disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkannya. Dia lihat di kantornya, oh saya THR dapat misalnya 4 juta nih THR-nya. Kemudian dia pikir 4 juta ini tidak terlalu dibutuhkan. Maka dia langsung kasih cleaning service di perusahaan itu. Dia kasih langsung ke security di perusahaan itu. Atau pegawai honor di perusahaan itu. Itu THR-nya lipat ganda. Dia dapat dari negara atau dari perusahaan. Kemudian juga dapat dari Allah. Kemudian dapat juga lah ganti yang jauh lebih besar kalau kita bersedekah. Maka pemanfaatan tunjangan hari raya tersebut itu sebegitu dia sudah dipegang, pemanfaatnya terpulang kepada si penerima masing-masing. Nah kalau THR itu ada zakatnya nggak sih Pak Ustadz? Ada yang harus dikeluarkan nggak? Saya kira tidak, sebab jumlahnya tidak seberapa. Oh, Cuma baik. saya mau tahu ini, kalau di sini biasa THR-nya ada sampai 20 juta? Ada Pak Ustadz. Pasti nggak Tidak bilang-bilang. ada kira-kira. Paganak-ganak ji ini kalau anu toh. Apa sih kira-kira ya? Buat bergembira saja ya. Jadi buat bergembira. Bergembira Sebenarnya itu saja. THR cuma di Indonesia ya Pak Ustadz? Di Arab Saudi itu ada nggak sih maksudnya di sana? Saya Ada ketentuannya nggak? saya kurang paham soal itu. Oke. Barangkali ada juga tapi bukan THR namanya. Oh bentuknya beda ya? Ya, karena Pak THR Ustadz? itu kan bahasa Indonesia, tunjangan hari raya. Nggak mungkin bahasa Arabnya tunjangan hari raya. Ya beda dong Pak Ustadz. Kan gak sabar bahasanya. Bisa jadi dia hadiah, ya bisa jadi hadiah hadiah hari raya. Hadiah kan bahasa Arab. Oh iya Ya, betul. bisa jadi hadiah dia judulnya. Jadi boleh aja ya? Bisa jadi karena orang yang baik itu bukan yang puasa Ramadannya full, tarawehnya full, tapi dia pelit. Maksudnya Pak Ustadz? Ya kan ada orang pelit betul. Jangankan duit, jalan aja dia enggak mau. Begitu pelitnya, di jalan raya aja dia enggak mau kasih jalan orang. Jangankan itu, dosanya aja enggak mau dikasih orang, begitu pelitnya. Astagfirullahaladzim. Nah, hari raya, hari kemenangan. Ya. Maka disebut hari raya, hari kemenangan. Pada hari raya itu sebaiknya anjuran agama jangan sampai ada yang tidak bersenang-senang. Jangan sampai ada yang masih mikir utang. Maka perusahaan kasih hadiah. Tunjangan itu. Supaya apa? Supaya kalian semua bergembira. Meskipun jumlahnya sedikit. Tapi kalau orang yang bersyukur dia akan bergembira dengan itu. Bersyukur lagi kalau dia rasa saya tidak butuhkan ini. Saya kasih saja kalau tetangga saya yang lebih membutuhkan. Atau pemulung petugas sampah yang ada di kompleks saya. Maka hadiah yang kita peroleh lalu kita teruskan kepada orang yang lebih berhak menerimanya sehingga membuat dia lebih bergembira di bulan akhir Ramadan ini, yaitu 1 Syawal. Kita berpesta hari raya Aidil Fitri, jangan sampai ada yang berduka gara-gara tidak punya baju baru, gara-gara tidak punya burasa.
Ya, Burasa tuh makanan ketupat itu ya Pak Ustadz ya ketupat. Kalau di sini namanya burasa. Buras, Ya, betul. burasa. Burasa. Jadi jangan sampai nggak ada makanan. Ya, itu makna Dan THR itu sebenarnya berarti digunakan untuk berbagai kebutuhan hari raya dong sebenarnya Pak Ya, Ustadz. hari raya. Tapi orang yang berlebih mungkin dia simpan, dia tabung. Kalau orang yang berlebih, tapi orang yang bagus agamanya, imannya sudah Disedekahkan. baik, dia bergembira karena gajinya tiap bulan ada. Ini ada bonus namanya. Dia mau memanfaatkan maksimal bonus itu untuk berbagi ceria di bulan Ramadan, maka dia sedekahkan kepada orang yang lain. Yang lebih Dahsyat membutuhkan. sekali. Setelah ini kita akan dengarkan hasil pilihan polling dari sahabat Dasat yang hadir di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Saat ini kita masih berkumpul di Masjid Raya Makassar dan alhamdulillah masih bersama kita semua sahabat-sahabat dari Asbisindo. Nah, tadi kan sudah diberikan polling. Saya mau bertanya nih, kan ada pilihan yang paling banyak dipilih yaitu untuk kebutuhan hari raya. Boleh nggak saya tanya yang pilih A tadi yang mana? Ya, biasanya ibu-ibu nih yang Ibu-ibu ya? kebutuhan hari raya. Kakak boleh Ya. ceritakan kakak namanya Ya. siapa dan diceritakan biasanya untuk apa saja kebutuhannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Rijal, perwakilan dari Asbisindo Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab polling tadi, saya memilih jawaban A. Kebutuhan hari raya saya gunakan untuk pemenuhan di hari raya. Alasannya adalah sebenarnya pada saat tunjangan hari raya saya terima itu bukan saya saja sebenarnya, keluarga besar juga ikut nunggu-nunggu THR soalnya. Jadi banyakan itu buat orang tua, untuk saudara-saudara, buat teman-teman di kantor juga. Jadi seperti itu. Biasanya justru untuk berbagi kepada orang-orang terdekat gitu ya. Kebutuhan Iya. lainnya Bu di rumah kayak misalnya makanan, baju lebaran, atau mungkin ada yang ngecat rumah kali setiap lebaran. Itu diambil dari THR juga nggak? Iya, jadi termasuk untuk ikut memeriahkan hari raya seperti makanan hari raya, kemudian baju lebaran buat anak-anak, buat orang tua, buat mertua, semuanya sih sebenarnya. Gitu. Baik. Makasih. Jadi meskipun jumlahnya sedikit, tidak seperti yang kita butuhkan, tetapi karena ruhnya, nilainya adalah bergembira, maka biasa oke, tak cek dek tak, kata orang Bugis. Apa itu Mega bagi-bagi, cek dek tak. Artinya ya kalau banyak kita masing-masing dapat banyak, kalau sedikit atas sedikit tak, sedikit yang penting kita bergembira. Jangan sampai ada yang tidak dapat. Nah, ruhnya adalah memberikan gembira, rasa gembira terhadap selesainya kita berpuasa, ya berperang, perang mengendalikan hawa nafsu, masuk Idul Fitri, hari raya, dikasihlah tunjangan. Nah, pemanfaatannya kalau ibu-ibu ini biasanya ya karena sudah dinanti oleh teman-teman. Saya juga rasakan begitu. Paling banyak WhatsApp di grup adakah? Yang paling banyak itu, Ustaz adakah? Itu menjelang Ustaz, lebaran tuh ya mohon Pak Ustadz? petunjuk. Oh, itu biasa begitu. Ustaz mohon petunjuk. Adakah? Dia bikin biasa pantun. Kan ikan gabus direbus kayu bajaka. Cakep. Jangan bertele-tele bos, adakah? Itu biasa, jadi ya sudah. Karena jumlahnya sedikit, kita banyak, ya sedikit. Yang penting semua bergembira dengan kedatangan Idul Fitri ini. Tapi ada juga yang jahat. Dia potong itu THR. Haknya pegawai dia potong. Oh itu kalau dia potong seperti itu, nauzubillah min zalik, dia masuk kategori orang yang zolim. Auzubillah min Orang dzalik. yang zolim, dan bisa jadi gara-gara kezolimannya itu, maka ibadah-ibadah Ramadannya tertolak. Karena dia mengambil hak orang lain. Misalnya tuh dari pusat turun Nah, nyampe 10 nih. juta satu orang. Tapi- Maka
Dia potong 500.000 biaya, dia cari akal-akal biaya ini dia potong. Administrasi. Dia potong, maka potongan itu kau dapat untung, tapi di sisi Allah kau makan uang haram. Auzubillah min Jangan dzalik. sampai lah ada Auzubillah. seperti itu. Ya. Jadi haknya harus diberikan utuh sepenuhnya begitu ya Pak Ustadz Ya. ya. Jangan ada Oke. potongan-potongan karena emang ya maknanya adalah untuk berbagi kebahagiaan. Siap. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi nih Pak Ustadz mengenai THR. Sebenarnya THR itu awal mulanya gimana sih ceritanya? Emang harus setiap orang mengeluarkan? Kalau misalnya tidak mampu memberikan THR, gimana tuh Pak Ustadz? Saya tidak tahu pasti sejarah THR. Ya. Ya, ini pasti yang lebih tahu karyawan-karyawan. Seingat saya, THR itu ruhnya adalah hadiah. Saya bekerja, tentu ketika saya berprestasi, saya harus punya apresiasi, penghargaan dari kantor. Dan itu disebut teori motivasi. Nih saudara-saudara kau kerja, siapa yang memenuhi target maka dapat hadiah. Ya kan? Biasa hadiahnya kalau targetnya baik dalam setahun, hadiahnya apa? Dia keluar negeri, bawa ke Eropa dengan keluarga keliling-keliling. Itu kan biasa, ada teori motivasi. Teori motivasi itu diberikan, dijanjikan hadiah. Kalau tercapai targetnya, kasih hadiah. Begitu juga teori motivasi itu ada punishment. Ketika dia tidak memenuhi target, ada juga hukumannya. Apa hukumannya? Bisa jadi mutasi, yang tadinya kepala cabang. Karena tidak memenuhi target, ya sudah kau jadi pegawai biasa lagi. Itu semua teori motivasi. Maka hadiah ini, THR ini bagian daripada hadiah yang memberikan apresiasi kepada karyawan. Karena meskipun Ramadan dia tetap bekerja. Meskipun dia haus, dia tetap bekerja. Meskipun dia jengkel, dia tetap datang menerima. Assalamualaikum Pak. Ini kan bagian-bagian di depan ini kan itu yang biasa, tidak tahu apa sih namanya, terima-terima uang. Amil. Iya teller. Penerima uang. Teller beda lagi dong Pak Ustadz. Teller apa? Cocok itu. Teller, penerima uang di bank itu Pak Ustadz. Coba biasa habis amalnya bagian di depan ini. Kalau dia tukang gosip. Karena dia orang pertama lihat tamu. Wah. Dia lihat tidak masuk. Wah. Saya pernah jadi korbannya. Gimana dibully. Pak Ustadz? Begitu saya masuk dia baku bisi. Salah masuk. Dia kira barangkali masjid. Karena saya pakai sarung masuk ke dalam. Nah Ramadan kan ibu-ibu itu paling banyak susahnya ketika Ramadan. Dan Ya. ibu-ibu harus tahu Ramadan itu pahala perempuan 2 kali lipat dari pahala laki-laki. Ya. Kenapa bisa? Karena ibu-ibu jauh lebih berat kerjanya ketika Ramadan dibanding bapak-bapak. Contoh, ibu-ibu ini kan karyawati toh, pulang kantor apa langsung pulang? Tidak. Dia singgah dulu pasar Tokdopuli. Keliling, cung. Dia keliling itu pasar hanya karena selisih sayur 5.000. Astaga. Dicari-cari Masya pasar. Allah. Busa-busa itu sudah. Nah, sudah itu keluar, ada di Tenteng, ada di sini, ada juga di CP kan. Keluarlah dia. Begitu dia mau keluar, ojol 20.000. Jalan gratis. Dia jalan lagi. Itu suaminya, kan sama-sama nih pegawai bank, sama-sama pegawai bank. Baku bonceng nih, atau naik mobil, sama-sama naik mobil. Nah, apa kata istrinya, Pak? Kasih singgah saya di pasar. Sudah di situ dapat pahala perempuan, dia singgah di pasar. Sama-sama tuh cari nafkah. Bapaknya, suaminya, sudah sampai di rumah. Baring-baring, nunggu. Istrinya masih mutar-mutar di pasar. Sudah itu, jalan kaki lagi karena irit. Ekonomi. Sudah jadi bilang 20.000 daripada saya gojek. Lebih baik saya kasih anakku ini 20.000 untuk jajannya. Jalan sampai suaminya sudah baring-baring itu nonton telenovela atau nonton berita politik. Istrinya karena panas dia buka bajunya. Tidak ada AC-nya. Tidak ada kipas. Jadi dia buka saja bajunya, dia pakai itu. Sudah. Terus? Suaminya sudah. Istrinya bolak-balik masak. Kadang-kala kasihan itu. Untuk tahu rasanya. Kalau dia masa bodoh, masa bodoh aja. Mau asin, mau apa, tidak ada urusan. Yang penting saya kerja. Tapi tidak. Setengah mati. Sudah itu, diantar lagi ke meja. Suaminya sudah jalan buka. Sudah. Nashhadu Allah ilaha illallah. Pisang hijau. Wa nastaghfirullah. Jalan kote. Waduh. Nas'al qari. Anaknya, dibentar-bentar kau. Coba itu bapak. Istri bolak-balik itu kasihan.
Begitu beduk, tuk tuk tung 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 tung. Suami, istri begitu mau masuk, nangis anaknya yang bungsu. Nggak jadilah sih, mana, mama kok nak, mama kok nak. Ada lagi yang kecil dikasih. Coba, bapak-bapak enak, dia sudah makan enak. Iya toh? Nah, suami sudah buka, dia buru ke masjid. Istrinya baru kasih dia rapikan sedikit. Beres-beres. Sempat juga dia ke masjid, tapi tidak sempat mandi. Karena tidak ada waktu, terpaksa dia keteknya jadi cuci. Lari. Begitu mau dekat masjid, dia lupa ambil kudung. Balik lagi ke rumahnya. Karena dia dapat juga jamaah. Iya toh, sampai di masjid, poso. Suaminya sudah enak husuknya. Istrinya masih sesak napas karena buru-buru. Selesai lagi sholat maghrib, pulang suaminya, langsung makan. Istrinya tidak. Baru kasihan dia sempurnakan makannya dengan makan sisa-sisa. Baru dia mandi, menuju ke masjid, sholat isya. Istrinya pun pergi ke masjid. Sampai di masjid, orang ceramah, suaminya keluar merokok. Istrinya tidak, sambil tadarusan dia dengar ceramah. Meskipun itu ceramah juga dia celah. Itu juga bajunya kemarin dia pakai. Itu sambil ngaji tuh, ya kan? Nah, sudah tadarusan, sudah taraweh, balik ke rumahnya. Suaminya nonton lagi berita politik. Istrinya persiapan lagi untuk bangun makan sahur. Masya Allah. Jam 2 dini hari suami ngorok, istri lagi bangun. Masak. Nyiapin sahur. Suaminya tinggal dikasih bangun jam 4. Bang, masuk makan. Masih ngamu-ngamu itu. Itulah sebabnya kenapa perempuan pahalanya 2 kali lipat daripada suami. Ini semua ini. Cuma kata Nabi habis gara-gara apa? Gosip dahsyat sekali. Jadi sebenarnya wajar banget kalau istri minta THR pada saat lebaran dari suami ya Pak Ustadz ya. Karena begitu banyak pengorbanan di bulan puasa ya Pak Ustadz. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan untuk bahas lebih jauh mengenai THR ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Sahabat Dahsyat, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita lanjut lagi membahas mengenai THR nih. Tadi kan Ustadz sebelumnya sudah cerita bagaimana perjuangan seorang istri di rumah tangga begitu banyak yang dilakukan untuk semua keluarganya bisa khusyuk dalam beribadah selama bulan suci Ramadan. Nah, saya mau tanya ibu-ibu yang di sini nih, kalau menjelang hari raya dapat THR nggak dari suami? Pasti. Dapat ya? Karena Harus ya? gajinya suami harus disetor ke istri. THR-nya? Kalau ada suami yang sembunyikan gajinya, itu pertanyakan statusnya. Pak Ustadz, gaji sama Iya, THR tuh. kan beda. Hah? Gaji sama THR Ya, kan tetap beda. wajib diserahkan penghasilan. Gaji diserahkan, Tetap, tidak ada THR alasan. juga. Tetap, tidak ada Full alasan. semuanya? Tetap, tidak ada alasan. Ini paling kencang loh Ibu, saya ibu-ibu nih. bela kau hari ini. Tapi kan suami juga punya kebutuhan Pak Ustadz. Ya, penuhi dulu kebutuhannya, baru sisanya. kasih. Oh, Suami oke. yang baik itu dia diskusi. Bu, ini ada 2 kali gaji. Ini saya berikan ke ibu, tapi bu simpan ya. Itu atap rumah mau diperbaiki. Oh. Itu si A, si bungsu mau bayar nih semester depan. Si sulung ini dijelaskan, enggak mungkin. Ini. Muka-muka ekonomis semua ini. Maksud ekonomis bagaimana Dia Pak pandai, Ustadz? itu hebatnya perempuan. Bayangkan, gaji 5 juta, anak 2, cicilan rumah, cicilan mobil, dia bisa cukup 5 juta itu. Jalan Karena semua. hebatnya itu perempuan dalam memanajemen keuangannya. Kalau kita laki-laki 5 juta, belum 2 minggu sudah habis. Iya, inilah hebatnya ini perempuan. Maka dia tidak mungkin gunakan, bahasanya di sini, tidak mungkin gunakan salah warna suaminya. Pasti dia bisa mengelola. Pun kalau ada, itu segelintir saja. Kalau ini orang-orang baik semua yang hadir di sini. Siap, dahsyat sekali. Saya akan persilakan kepada sahabat dahsyat yang di sini untuk bisa bertanya dan langsung dijawab nanti sama Ustadz Oke. Dahsyat. Silakan, mohon angkat tangannya. Bapak, boleh? Bapaknya anak-anak Sebut nih kayaknya nama. nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih warahmatullahi banyak Ustadz atas kesempatannya. Saya Ahmad S. Ilham Ya. dari Bank Muamalat Asbisindo Sulawesi Selatan. Saya ingin bertanya Ustadz, Ya. kita alhamdulillah di setiap tahun selalu mendapatkan tunjangan hari raya. Tentu ini kita lebih banyak gunakan, seluruhnya kita gunakan untuk berbagi kepada keluarga terdekat, orang-orang terdekat. Nah,
kami kebetulan juga memiliki asisten rumah tangga. Nah, asisten rumah tangga kami ini non-muslim. Bolehkah kami berbagi kebahagiaan di mana asisten rumah tangga kami ini kan terus membantu kami selama sekian tahun. Bolehkah kami memberikan tunjangan hari raya tersebut juga kepada asisten rumah tangga kami? Saya kira begitu Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Waalaikumsalam boleh. warahmatullahi Itulah yang wabarakatuh. disebut Islam yang rahmatan lil alamin. Bagus, boleh. Bapak ini orang hebat. Memberikan kebahagiaan kepada non-muslim. Siapa tahu dengan hadiah-hadiah seperti itu, akhirnya hatinya dilembutkan. Oh ternyata begini nih orang muslim. Oh beginilah rumah muslim. Akhirnya bisa jadi itu penyebab dia mengikuti 2 kalimat syahadat. Bagus, boleh. Bisa Tidak ada mendapatkan larangan. hidayah ya, Pak Tidak ada Ustadz larangan intinya ya. Ya. Oke. Besarannya Pak Ustadz sama nggak sama seperti yang lain? Apa terserah seikhlasnya? Ya kalau besarannya tergantung kebutuhan Oh, ya. baik. Kebutuhan si A tentu beda dengan kebutuhan si B ya. Yang penting boleh, intinya kepada non muslim boleh diberikan hadiah. Kalaupun tidak bekerja sama kita boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, Misalnya boleh. dia membutuhkan Tidak ada gitu. larangan. Itu kan hubungan hablum minan nas, Hablum minan nas, hubungan ya. muamalah kepada sesama manusia. Boleh, boleh. Baik. Kecuali berkaitan ibadah tidak bisa. Siap, Ya. terima kasih. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak ya. Ya. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Oh sebelahnya, silakan. Monggo Ya. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugur Agung Dewanto dari BSI Asbisindo. Ini yang saya tanyakan Ustadz. Tadi Ustadz sampaikan bahwa sebenarnya hari raya itu kan hari bergembiranya umat muslim. Nah tetapi kadang-kadang itu namanya masyarakat atau nasabah itu ada kewajiban yang harus dibayar di perbankan. Nah ini boleh nggak kita sebagai umat muslim mengingatkan lah pada saat hari raya itu untuk melakukan membayar kewajibannya di bank. Karena apa? Menurut kami kita menghindarkan nasabah dari panasnya api neraka. Mungkin itu Ustaz pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Waalaikumsalam lagi warahmatullahi boleh Pak, wabarakatuh. bukan cuman boleh tapi anjuran untuk mengajak kepada saudara kita untuk ingat utangnya. Tetapi etikanya tentu ada. Jangan kasihan hari raya kopi tagi orang. Gila kasihan anunya kan. Jangan di hari rayanya Ya ya, sebaiknya tunda sedikit. Kalaupun harus jatuh tempo pada hari itu, ya tunggulah menjelang maghrib. Supaya dari pagi dia bergembira ya. Atau sebelum datangnya hari raya. Oh kan biasanya THR udah turun duluan tuh Pak Iya Ustadz. turun biasanya 1 minggu sebelumnya. Jadi janganlah ditagih pada hari. Ini orang Makassar bilang terlewat-lewat. Patekin-tekin terlewat-lewat aja mas saya. Ada THR mu gimana sih coba bayar utangmu. Itu kan ada etika. Etika itu bahasa bule. Etika itu bahasa dunia Eropa ya. Ya. Tapi kalau kita dalam agama Islam disebut adab. Adabnya. Puncak dari semua ilmu itu adalah adab. Jadi menagih itu ada adabnya. Cuma ada memang orang itu berutang, biar sudah ada uangnya, masih diakal-akali bagaimana caranya nih, bagaimana caranya. Maka solusinya adalah nasihat, beri dakwah. Nah gimana caranya? Yang bagus dilakukan undang pengajian. Di BSI misalnya kita undang orang-orang yang punya utang, datangkan ustadz untuk berbicara tentang bahaya utang. Wah belum pernah tuh sebelumnya kali ya. Ya, karena Boleh kalau jadi ide bagus Bapak tuh. yang nagih nasabah, tentu biasanya agak susah Bapak yang sampaikan. Pasti dalam hatinya, apa kau tahu soal agama. Tapi kalau panggil ahlinya, ini ide yang bagus. Ya, Asbisindo kumpulkan nasabah-nasabah yang kita masuk kategori susah ditagih. Kumpul mereka, ajak tablik akbar, halal bihalal. Kasih tahu Pak Ustadz, tolong bahas sedikit tentang bahaya utang. Jangan juga dari menit pertama sampai 60 utang terus. Itu Dia jelas bilang, "Dede, dong, Pak ini Ustadz." Ustaz patagi-tagi. Akhirnya bebannya lari ke Ustadznya ya. Jadi ada etika dalam menagih. Bapak pertanyaannya intinya adalah bukan cuma bolehkah tetapi itu anjuran, itulah yang disebut pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan atau amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya kita minta bayar utangmu. Karena kalau kau tidak bayar utang, kamu bisa berurusan dengan hukum dunia, apalagi yang pasti hukum akhirat. Ya. Baik, dahsyat sekali. Pak Ustadz, bicara soal THR kan sebenarnya memang sebaiknya digunakan untuk berbagai kebutuhan di hari raya. Nah yang nggak boleh THR itu digunakan untuk apa Pak Ustadz?
Ya, THR digunakan untuk maksiat. Astagfirullahaladzim. Penghasilan ada yang selalu saya bilangkan setengah mati kerja, lalu setelah dia dapat duit dia gunakan untuk beli tiket masuk neraka. Yang mana itu? Kerja nih 1 bulan dia kerja. Begitu dia dapat duit, gaji atau THR, dia pakai dugem. Pergi ke pesta-pesta pora, minum, khamar, narkoba, dia pakai selingkuh, dia pakai maksiat, dia pakai judi. Itulah yang saya istilahkan setengah mati cari duit, dapat duit, beli tiket masuk neraka. Lebih beli tiket nonton PSM. Tapi taruhan. Nah, Oh, ya nggak dosa boleh. lah. Ya, jadi THR intinya apapun, mau THR, mau gaji, mau apa Ya. bonus, jangan digunakan untuk maksiat, melawan Allah. Jangan digunakan untuk berdosa. Gunakan rasa syukur karena kita dapat THR, dapat bonus, dapat hadiah. Rasa syukurnya adalah berbuat baik. Baik kepada istri, lebih utama kepada istri. Kalau istri ada utangnya, bayarkan utangnya. Ada saudara tetangga kita, lebih utama kasih tetangga. Supaya apa kepada tetangga? Karena kalau kita tinggalkan rumah, tetangga orang pertama yang memberikan pertolongan. Nah kalau misalnya kita dihadapkan dengan pilihan seperti itu gimana Pak Ustadz? Ini uangnya ada segitu-gitunya, tapi harus digunakan untuk bayar hutang dan juga untuk berbagi kebahagiaan. Mana yang didahulukan Pak Ustadz? Utang dulu ya Pak Karena Ustadz. utang kewajiban, berbagi kebaikan sunnah. Dalam fikih ketemu antara hukum wajib dengan sunnah, maka jatuh sunnahnya wajibnya dulu yang dikerjakan. Dahsyat sekali. Baik, sahabat Dasat, setelah ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai THR ini. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, senang sekali Anda masih bersama kami sambil meneruskan santap sahur. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita gaspol lagi masih dari Masjid Raya Makassar dan alhamdulillah teman-teman nih sahabat-sahabat dari Asbisindo masih semangat. Harapan kami Anda juga semangat menikmati santap sahur dan kita tengah membahas mengenai THR. THR sendiri menurut ketentuannya kan harus dikeluarkan oleh pemberi kerja yang memang mengeluarkan upah sebelumnya gitu Pak Ustadz. Jadi siapapun yang memang mempekerjakan orang, yayasan atau mungkin perkumpulan harus mengeluarkan THR begitu Ya. Pak Ustadz. Nah cuman kadang-kadang nih Pak Ustadz misalnya ada THR yang dikeluarkannya dicicil. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Dari kacamata pemerintah mungkin tidak melanggar waktu itu, sekarang harus diberikan full. Tapi dari kacamata Islam apakah artinya kebahagiaannya juga dicicil-cicil gitu Pak Ustadz? Agama itu aturan. Kalau aturannya sekali, ya sekali. Jangan dicicil-cicil. Tapi aturan itu kadangkala fleksibel. Daripada Oke. tidak ada sama sekali. Perusahaan sih mau sekali gelontorkan kalau perlu 3 kali gaji. Ya. Tapi kan suasana pandemi ini membuat seluruh perusahaan babak belur. Betul. Sehingga ya apa boleh buat. Yang tadinya mestinya sekali kasih tapi karena kondisi keuangan tidak memungkinkan. Ya. Bukanlah sebuah pelanggaran agama apabila diberikannya bertahap. Ya, nah ini yang biasa orang komplain, biasa merasa tidak terima. Karena apa? Dia tidak pandai bersyukur. Kenapa dia tidak pandai bersyukur? Karena tidak melihat pembandingan dengan yang lebih bawah. Kalau dia diberikan bertahap, misalnya awal Ramadan, tengah Ramadan, kemudian akhir Ramadan. Kalau dia pandai bersyukur, dia akan melihat, syukurlah ini meskipun bertahap, masih syukur kita 2 tahun terakhir kita tidak dapat THR gara-gara COVID. Alhamdulillah sekarang bisa dapat meskipun belum sesuai yang kita inginkan. Nah perusahaan juga harus fair, harus adil. Saya, Mas Bayu, ngambil mata kuliah waktu S2 itu namanya Public Relation. Intinya public relation itu bagaimana membangun relasi, Ya. external relation dan internal relation. Internal itu bagaimana perusahaan saya tempat bekerja memberikan servis yang baik kepada pegawainya supaya dia merasa nyaman, supaya pegawai merasa apa kebutuhannya dipenuhi sehingga dia akan merasa perusahaan ini milik saya.
Karena dia sudah merasa miliknya, maka dia akan bekerja semaksimal mungkin untuk apa? Meningkatkan kualitas dan pelayanan perusahaan. Karena dia merasa nyaman. Sebaliknya kalau dia merasa dihianati, dia merasa gajinya dipotong, merasa tidak diapresiasi, maka dia bekerja ala kadarnya juga. Nah, ketika pegawai perusahaan bekerja ala kadarnya, tentu berdampak kepada perusahaan. Betul. Itulah sehingga penerapan dari ini ayat adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Bahkan Nabi jelaskan orang Islam itu seperti badan ini. Perusahaan juga begitu. Kalau kita berbicara tentang teori komunikasi organisasi, organisasi itu sebuah sistem. Sistem itu ada manajer, ada cleaning service, ada teller, ada bendahara, ada pemegang kunci dan lain sebagainya. Dia satu kesatuan. Manajer kepala, pegawai kaki tangan, kaki dan tangan. Ini kepala tidak boleh merasa hebat. Kenapa? Karena dia bisa bekerja menjadi kepala karena ada di bawah. Anak buah juga jangan merasa hebat karena kamu masih anak buah namanya. Maka dia saling menghormati. Tidak boleh manajer merasa lebih hebat dari anak buah. Kenapa? Dia jadi manajer karena ada anak buahnya. Mana ada manajer tidak ada anak buahnya? Orang gila. Nggak ada yang diatur dong, nggak ada yang di-manage. Kan? Maka bagaimana di suasana komunikasi, suasana kerja diciptakan baik, maka itu perlu apresiasi. Apresiasi inilah THR. Salah satunya. Iya, karena kan pegawai-pegawai ini yang memproduksi, yang bekerja. Setelah ini mereka semua bekerja, perusahaan naik. Begitu perusahaan naik, income bertambah kerjanya ini. Maka sebagai apresiasi atas kejeripayanya, kasih dong hadiah. Hadiah itulah THR. Di samping perintah agama, juga adalah aturan organisasi yang dijalankan. Kalau dia dijalankan, insya Allah ada timbal balik. Ada berkahnya juga buat perusahaan ya. Iya, ada timbal baliknya. Pegawai merasa diayomi, sehingga bekerja dengan baik. Jadi bekerja dengan lagi. baik, perusahaan tambah income-nya. Income bertambah, kembali kepada pegawai. Maka insya Allah menjadi siklus yang berputar di antara mereka yang kalau dia bekerja baik dapat untung. Untung baik, perusahaan dapat untung. Untung perusahaan bagikan lagi. Maka insya Allah berkah ini perusahaan karena menghidupi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dan juga manfaat buat orang-orang di sekelilingnya. Sehingga wujud nyatanya adalah seperti yang di Nabi katakan, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. Akhlak itu adalah memberikan hadiah, memberikan apresiasi kepada pegawai yang bekerja dengan baik. Itu tadi, kembali kepada rasa syukur. Dan percaya orang beriman, kalau ada orang berkhianat terhadap pekerjaan kita, maka Allah pasti memberikan hukuman. Ingat, ada orang sekedar berdosa, tapi ada yang lebih parah. Bahasa Qur'annya melampaui batas. Kalau ada orang telah melampaui batas dalam organisasi itu, tunggu kata Allah, inna azabi lazadid. Saya kasih kau azab. Barangkali tidak cash, tapi lambat laun pasti. Yang pasti orang yang mengambil haknya pegawainya, maka dia akan menderita. Ibu bapak, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati. Ramadan, salah satu amalan adalah yang sangat dianjurkan banyak-banyak berdoa. Agar doa cepat diijabah, segerakan THR-nya pegawai. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur apapun THR yang kita terima. Dan ini bisa memberikan sukacita dalam menyambut hari kemenangan. Nah, untuk menutup rangkaian pembahasan hari ini, mohon diberikan petuah buat kita semua mengenai THR. Baik yang memberikan THR atau yang menerima THR. Ramadan bulan kemenangan, bulan perjuangan. Dan di akhirnya ada yang disebut Aidil Fitri. Kita rayakan kemenangan kita dengan Aidil Fitri. Kembali menjadi suci. Salah satu anjuran agama, makna dari zakat fitrah itu, kenapa di endingnya itu zakat fitrah? Kenapa tidak dari awal Ramadan? Karena Allah ingin memberikan pesan. 1 Syawal, hari lebaran, jangan ada di antara kalian yang berduka. Kalian orang miskin, gembirakan mereka yang miskin. Mereka yang buruh, gembirakan mereka. Salah satu cara menggembirakannya adalah berikan THR-nya. Tunjangan hari raya. Seberapa kecil pun itu. Dan kita sebagai pegawai, karyawan, karyawati, sekecil apapun syukuri. Karena kalau kita syukuri,
Allah pasti tambah. Bagi mereka yang diberi kuasa menjadi manajer, menjadi pemimpin, kepala cabang di kantor yang mengkoordinir, membawahi beberapa karyawan-karyawati, gunakan segala kemampuan untuk berpikir bagaimana agar karyawati kita dapat tunjangan hari raya, memberikan berita gembira, memberikan kesenangan buat mereka sehingga kehadiran kita betul-betul orang manfaat. Karena orang yang baik itu bukan sekedar tarawihnya lengkap, bukan sekedar puasanya cukup, bukan sekedar tahajudnya cukup, tapi mereka yang baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan salah satu menjadi manusia manfaat, berikan THR kepada yang berhak. Kalaupun kita berhak menerima dan kita merasa lebih dari cukup, THR itu kita bagi distribusi lagi kepada orang yang lebih membutuhkan THR itu. Masya Allah, dahsyat sekali. Ustadz Dasat, terima kasih atas petuahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan insya Allah THR kita akan menjadi berkah yang membawa kebahagiaan buat kita semua. Akhirul kalam, terima kasih Ustadz Dasat untuk Mas semua Bayu. petuahnya. Dan juga teman-teman dari Asbisindo, terima kasih sudah hadir. Khususnya yang dari sini saat ini Asosiasi Bank Syariah Indonesia Sulawesi Selatan yang tentunya kita harapkan mampu diberikan kesempatan untuk mengelola ekonomi umat karena kehalalan dan keberkahan Bank Syariah menjadi nilai khusus bagi nasabah. Semoga THR yang kita peroleh berkah dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, dan seluruh kru yang bertugas dari Masjid Raya Makassar undur diri. Insya Allah besok kita bertemu kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,